Pernah dengar istilah nusyus? Dalam konteks pernikahan Islam, kata ini sering muncul. Tapi, apa sih artinya? Nah, disinilah letak menariknya. Ternyata cara pandang fikih Islam klasik dengan hukum yang berlaku di Indonesia itu beda banget. Yuk, kita bedah bareng-barang apa aja sih perbedaan mendasar di antara keduanya? Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita samakan dulu persepsi apa itu nusyus. Lalu kita lihat definisinya menurut fikih klasik dan hukum di Indonesia. Setelah itu, kita sandingkan keduanya, dan terakhir, kita akan bahas satu topik yang sangat krusial. Gimana kalau suami yang nusyus? Pertama-tama, kita mulai dari dasarnya dulu, atas sebenarnya nusyus itu. Kalau mau disederhanakan, nusyus itu adalah ketika ada pelanggaran komitmen dalam sebuah perkawinan. Dan yang penting untuk dicatat ya, dalam konteks Islam yang lebih luas, nusyus itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik suami maupun istri. Jadi, intinya nusyus itu terjadi saat salah satu pihak nggak menjalankan kewajiban pernikahannya. Coba deh, pegang dulu definisi dasar ini. Kenapa? Karena detail tentang apa saja kewajiban itu, nah disitulah perbedaan besar antara pandangan fikih dan hukum negara kita mulai kelihatan. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit ke belakang, ke perspektif fikih klasik. Kita akan lihat gimana 4 mazhab besar Islam mendefinisikan nusyus dari pihak istri, yang ternyata kriterianya itu spesifik banget. Nah, lihat tabel ini. Menarik banget kan? Keempat madhab semuanya sepakat kalau istri dianggap nusyus jika ia keluar rumah tanpa izin suami atau menolak ajakan berhubungan intim tanpa ada alasan yang bisa diterima syariat. Tapi, coba lihat baris ketiga. Madhab Maliki dan Syafi'i menambahkan satu poin lagi, mengabaikan kewajiban agama. Contohnya seperti sengaja tidak puasa Ramadan atau nggak mau mandi wajib. Kutipan dari ulama besar Ibnu Taimiyah ini seakan-akan merangkum pandangan klasik tadi. Artinya, dalam kerangka fikih, kewajiban-kewajiban ini tuh dianggap sebagai bagian yang melekat dari kontrak pernikahan itu sendiri. Jadi sifatnya mengikat sejak akad nikah diucapkan. Oke, itu tadi pandangan klasik. Sekarang kita loncat ke konteks Indonesia. Gimana hukum modern kita melihat hal ini? Jawabannya ada di dalam kompilasi hukum Islam atau yang biasa kita kenal dengan singkatan KHI. Dan ternyata pendekatannya cukup berbeda. Nah, logika hukum di KHI ini agak lain. KHI tidak membuat daftar tindakan spesifik yang dilarang seperti dalam kitab fikih. Sebaliknya, pasal 84 itu mengaitkan nusyus dengan kegagalan istri dalam menjalankan kewajiban utamanya, yang ada di pasal 83. Kewajiban itu bunyinya lebih umum, yaitu berbakti lahir batin kepada suami dan mengurus rumah tangga. Dan ini dia poin yang paling krusial. Penentuan nusyus dalam KHI itu harus dibuktikan dengan bukti yang sah. Artinya apa? Artinya otoritas untuk menentukan nusyus itu bergeser. Bukan lagi dari penilaian pribadi suami, tapi jadi sebuah proses hukum formal di pengadilan. Ini perubahan yang sangat fundamental. Oke, biar lebih gampang pahamnya, sekarang kita coba sandingkan langsung keduanya ya. Fikih klasik versus KHI. Apa aja sih perbedaan kuncinya? Perbedaan pertama, dan ini yang paling dasar, adalah soal siapa subjeknya. Teks-teks klasik termasuk Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 dan 128 itu jelas menyebutkan kalau nusyus bisa datang dari suami ataupun istri. Tapi kalau kita buka KHI, pasal-pasal spesifik tentang nusyus dari pasal 80 sampai 84 itu secara eksplisit hanya ditujukan kepada istri. Perbedaan kunci yang kedua adalah soal pembuktiannya. Seperti yang tadi kita bahas, dalam fikih klasik, penilaian awal dan tindakan pertama itu datangnya dari suami. Sementara dalam KHI, status nusyus itu harus diputus lewat sidang di pengadilan agama yang pastinya butuh bukti-bukti yang sah dan valid. Tapi, di tengah semua perbedaan tadi, ada satu kesamaan yang sangat penting. Baik dalam fikih klasik maupun dalam KHI, konsekuensi hukum utamanya itu sama. Kalau seorang istri sudah terbukti nusyus, maka ia kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Nah, fakta tadi membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih dalam lagi, sebuah pertanyaan kritis tentang keseimbangan di dalam hukum itu sendiri. Jadi pertanyaannya begini, kalau KHI cuma mengatur nusyus untuk istri, lalu bagaimana kalau suami yang gagal memenuhi kewajibannya? Pertanyaan ini secara langsung menyoroti adanya potensi kekosongan hukum dalam sistem hukum positif kita di Indonesia. Para ahli hukum sering menyebut kondisi ini sebagai kekosongan hukum. Ironisnya, Al-Quran sendiri di surah An-Nisa ayat 128 jelas-jelas mengakui adanya kemungkinan nusyus dari pihak suami. Tapi KHI nggak punya pasal spesifik untuk itu. Akibatnya apa? Jadinya ada kerancuan.
Pelanggaran kewajiban suami, misalnya tidak menafkahi, seringkali dimasukkan ke ranah UU KDRT. Padahal konsep nusyus dan KDRT itu dua hal yang berbeda. Jadi, sebagai bahan renungan kita bersama, mari kita kembali ke pertanyaan ini. Apakah ketiadaan konsep nusyus untuk suami di hukum kita ini menciptakan ketidakseimbangan? Dan perlukah ini kita kaji ulang supaya prinsip keadilan dalam pernikahan bisa lebih terasa utuh untuk kedua belah pihak? Ini bukan cuma pertanyaan hukum ya, tapi juga pertanyaan sosial yang mengajak kita untuk terus berpikir bagaimana seharusnya hukum keluarga kita berkembang ke depannya.